Sahabat sehat, pernahkah Anda berjalan di halaman rumah, lalu melihat tanaman liar kecil dengan buah mungil yang terbungkus seperti lentera? Banyak dari kita mungkin tak menggubrisnya. Bahkan, ada yang langsung mencabut dan membuangnya karena dianggap sebagai gulma pengganggu. Tapi siapa sangka, tanaman yang sering tumbuh liar di pinggir halaman ini ternyata menyimpan manfaat luar biasa, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Tanaman itu bernama ciplukan. Ya, tanaman kecil yang dulu sering kita cari-cari di sawah waktu masih kecil, kini malah sering diabaikan. Padahal, di balik wujudnya yang sederhana dan keberadaannya yang sering tak dianggap, ciplukan menyimpan kekuatan alami yang sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, terutama bagi kita yang ingin tetap aktif dan bebas dari penyakit di usia lanjut. Bayangkan, sahabat sehat, sesuatu yang tumbuh begitu saja di depan rumah, yang sering kita anggap tak berguna, ternyata mengandung senyawa yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan bahkan mengurangi peradangan di persendian. Bukankah ini seperti harta karun tersembunyi yang tak kita sadari? Kita terbiasa mengejar hal-hal yang tampak mewah atau produk-produk yang katanya bisa menyembuhkan. Padahal seringkali solusi terbaik justru ada di sekitar kita. Ciplukan adalah contoh nyatanya. Ia tak tumbuh dari tempat mahal, tak perlu pupuk khusus, tak butuh lahan luas. Tapi manfaatnya bisa menandingi tanaman herbal yang dijual dengan harga tinggi di pasaran. Dan yang lebih menarik, ciplukan bukan sekadar tanaman warisan nenek moyang yang penuh mitos. Tanaman ini sudah mulai diteliti oleh dunia medis. Kandungan antioksidan, vitamin, dan senyawa aktif di dalamnya bukan isapan jempol semata. Bahkan, beberapa jurnal kesehatan sudah mulai menyoroti potensi ciplukan sebagai pengobatan pendukung bagi penderita diabetes dan hipertensi. Bayangkan, sahabat sehat, betapa beruntungnya kita jika sudah memiliki tanaman ini tumbuh sendiri tanpa diminta. Karena itu, mulai hari ini, jangan lagi anggap ciplukan sebagai rumput liar yang harus dicabut. Jangan buru-buru dibuang ketika melihatnya tumbuh di bawah pagar atau di sela-sela rerumputan. Mungkin saja, tanaman itu sedang membawa pesan bahwa tubuh kita butuh penyembuh alami yang selama ini justru kita abaikan. Ciplukan ibarat sahabat lama yang datang tanpa banyak bicara, tapi diam-diam membawa kebaikan. Ia tak mencolok, tak mengganggu, tapi siap menolong tubuh kita untuk lebih kuat, lebih segar, dan lebih seimbang. Terutama di usia-usia seperti sekarang, di mana kita harus lebih bijak dalam menjaga tubuh dan tidak sembarangan menerima apapun ke dalam sistem tubuh kita. Maka, penting sekali bagi kita untuk mengenal lebih dalam tanaman ini. Bukan hanya sekadar tahu nama atau bentuknya, tapi juga memahami bagaimana ciplukan bisa menjadi sahabat sejati bagi tubuh lansia. Dari penguatan sistem kekebalan, kesehatan jantung, pengaturan kadar gula, hingga membantu tidur lebih nyenyak. Semua itu bisa jadi nyata jika kita tahu cara memanfaatkannya. Namun sebelum kita bahas satu persatu manfaat luar biasa dari ciplukan ini, ada baiknya kita mengenal dulu lebih dalam. Tanaman kecil ini sebenarnya berasal dari mana, kenapa bisa tumbuh liar, dan seperti apa sejarah serta namanya di berbagai daerah. Setelah kita tahu bahwa tanaman yang sering tumbuh liar di depan rumah ini ternyata menyimpan manfaat besar, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya ciplukan itu. Nama ilmiahnya adalah Physalis angulata. Tapi di berbagai daerah Indonesia, ia punya sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya ceplukan, ada juga yang bilang kopok-kopokan, leletokan, atau bahkan timun tikus. Walaupun beda nama, bentuknya tetap sama. Buah kecil yang dibungkus kelopak menyerupai lentera kering, dengan batang menjalar dan daun bergerigi halus. Ciplukan biasanya tumbuh liar, tapi bukan berarti sembarangan. Ia muncul justru di tanah yang sehat, di pekarangan yang subur, atau di sela-sela tanaman lain yang tidak terlalu padat. Di musim hujan, tanaman ini tumbuh cepat. Dan di musim kemarau, walaupun mengering, ia tetap meninggalkan biji yang kelak bisa tumbuh lagi ketika tanah kembali basah. Inilah kenapa banyak lansia tanpa sadar menemukan tanaman ini tumbuh sendiri di pekarangan rumah, sawah, ladang, atau bahkan pinggir jalan. Yang unik dari ciplukan adalah bentuk buahnya. Buah bulat kecil berwarna hijau muda,
lalu akan menguning ketika matang. Dan saat itulah, buah ini paling nikmat dikonsumsi. Rasanya manis segar, sedikit asam, dan ada sensasi khas yang tidak bisa dijelaskan. Tidak heran kalau dulu waktu kecil banyak anak-anak desa yang berburu ciplukan sambil bermain di sawah. Tapi sayangnya, kebiasaan itu kini mulai ditinggalkan. Banyak orang tua yang dulu mengenal ciplukan saat muda, kini justru tidak menyadari bahwa tanaman itu kembali hadir di sekitar rumah mereka. Padahal, kalau ditelisik lebih dalam, tanaman ini bukan hanya sekadar nostalgia masa kecil. Ia memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional. Di Jawa, daun dan buah ciplukan sering dijadikan obat herbal untuk demam, batuk, atau masalah kulit. Bahkan di daerah tertentu, tanaman ini dijadikan ramuan untuk menenangkan saraf dan membantu tidur. Lalu bagaimana dengan dunia modern? Apakah ini hanya cerita turun-temurun tanpa dasar? Ternyata tidak, sahabat sehat. Dalam dunia medis modern, ciplukan mulai menarik perhatian peneliti. Beberapa laboratorium di luar negeri mulai meneliti senyawa aktif di dalamnya, seperti witanolides, flavonoid, dan antioksidan tinggi. Zat-zat ini terbukti punya potensi melawan inflamasi, menurunkan kadar gula, hingga memperbaiki fungsi imun. Bahkan, ada penelitian awal yang menunjukkan ciplukan bisa menghambat pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh, meskipun tentu masih butuh kajian lebih lanjut. Yang lebih menarik lagi, ciplukan tidak perlu dibudidayakan dengan teknik rumit. Ini bukan tanaman mahal yang butuh lahan khusus atau pupuk kimia berat. Ia tumbuh dengan sendirinya, alami, dan bebas pestisida. Artinya, tubuh kita mendapatkan manfaat murni dari alam, tanpa tambahan zat berbahaya. Ini sangat cocok untuk lansia yang ingin menjaga keseimbangan tubuh tanpa membebani organ dalam seperti hati dan ginjal. Lalu bagaimana dengan orang yang belum pernah melihat tanaman ini? Jangan khawatir, sahabat sehat, ciplukan mudah dikenali. Kalau Anda menemukan tanaman dengan batang hijau yang menjalar ke tanah, daunnya bergerigi, dan ada buah kecil yang terbungkus semacam kelopak kering, itulah dia. Kalau buahnya sudah kuning, itu tandanya siap dipetik dan dikonsumsi. Tapi ingat, hanya buah yang matang yang aman dan enak dimakan. Jangan konsumsi buah yang masih hijau, karena bisa mengandung senyawa yang belum netral dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada perut jika dimakan berlebihan. Menariknya lagi, tanaman ini tidak hanya tumbuh di Indonesia. Di Amerika Latin, tanaman ini dikenal dengan nama ground cherry atau golden berry. Di India disebut raspberry. Tapi hanya di Indonesia, tanaman ini tumbuh begitu bebas dan mudah ditemukan hampir di setiap sudut kampung. Sungguh beruntung kita bisa menjangkaunya tanpa harus membelinya. Jadi, sahabat sehat, jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena membuang apa yang sebenarnya bisa jadi penyembuh. Ciplukan bukan gulma. Ia adalah hadiah kecil dari alam. Ia tidak tumbuh di tempat yang salah. Justru kehadirannya bisa menjadi pengingat bahwa alam selalu punya cara untuk menyembuhkan, asal kita mau memperhatikan. Sekarang kita sudah lebih mengenal siapa itu ciplukan, bagaimana bentuknya, sejarahnya, sampai kandungan unik di dalamnya. Tapi tentu, mengenal saja tidak cukup. Pertanyaan pentingnya adalah, apa isi dari buah kecil ini sampai bisa punya manfaat sebesar itu untuk tubuh kita? Jawabannya ada pada bab berikutnya. Saat kita mengupas satu persatu kandungan ajaib dalam ciplukan dan bagaimana tubuh kita bisa mengambil manfaat maksimal darinya. Sahabat sehat, setelah kita mengenal wujud dan asal-usul ciplukan, kini saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya isi dari buah kecil ini yang membuatnya begitu istimewa? Apa yang terkandung di dalam ciplukan sampai para peneliti kesehatan mulai tertarik menelusurinya lebih jauh? Ciplukan bukan sekadar buah mungil dengan rasa manis asam yang menyegarkan. Di balik kulit tipisnya, tersembunyi berbagai zat aktif yang mampu memberikan dukungan besar bagi kesehatan tubuh, terutama bagi orang-orang di usia lanjut. Salah satu kandungan paling menonjol dalam ciplukan adalah witanolide, yaitu senyawa alami yang dikenal memiliki sifat anti peradangan dan anti tumor. Ini bukan hal sembarangan, karena efek dari senyawa ini berhubungan langsung dengan proses perlindungan sel-sel tubuh dari kerusakan dan penuaan dini. Selain witanolide,
Ciplukan juga mengandung antioksidan kuat seperti flavonoid dan polifenol. Antioksidan ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari radikal bebas, yaitu zat-zat berbahaya yang bisa merusak sel dan mempercepat penuaan. Bayangkan tubuh kita seperti rumah kayu, dan radikal bebas adalah rayapnya. Tanpa perlindungan, rumah itu akan keropos. Tapi dengan antioksidan yang cukup, rayap tadi tidak bisa merusak apapun. Dan ciplukan hadir dengan perlindungan alami itu. Tak hanya itu, buah ini juga mengandung vitamin C dalam kadar yang cukup tinggi. Kita tahu vitamin C sangat penting bagi daya tahan tubuh, apalagi untuk lansia yang rentan terkena infeksi ringan seperti flu atau batuk. Vitamin C juga berperan dalam pembentukan kolagen, menjaga kesehatan kulit, serta membantu penyerapan zat besi dari makanan. Semua itu sangat penting agar tubuh tetap bertenaga meski usia bertambah. Lalu, ada vitamin A, yang menjaga kesehatan mata. Tak sedikit dari kita yang mulai merasakan pandangan kabur, sulit membaca kecil, atau silau saat malam. Vitamin A dari ciplukan membantu menjaga retina dan lapisan mata tetap berfungsi baik. Ini bukan sekadar soal penglihatan, tapi juga soal kualitas hidup. Sebab kalau mata sehat, kita tetap bisa membaca, menonton televisi, bahkan berjalan-jalan tanpa khawatir. Ciplukan juga mengandung zat besi dan fosfor, dua mineral penting yang sering diabaikan. Zat besi membantu mencegah anemia, yang bisa menyebabkan tubuh mudah lemas, pusing, bahkan sesak napas. Sementara fosfor sangat dibutuhkan untuk memperkuat tulang dan gigi, terutama di usia 60 ke atas saat pengeroposan tulang mulai jadi ancaman serius. Bukan hanya itu, buah ini juga memiliki senyawa antiseptik alami, yang bisa membantu tubuh melawan infeksi tanpa harus selalu mengandalkan antibiotik kimia. Dan tentu saja, semua manfaat ini tidak datang dengan efek samping berat seperti obat-obatan keras. Justru karena berasal dari alam, tubuh kita lebih mudah menerimanya. Yang mengejutkan, dalam beberapa riset modern, ciplukan juga ditemukan mengandung senyawa dengan efek penurun gula darah. Ini sangat penting untuk penderita diabetes tipe 2 yang jumlahnya semakin meningkat, terutama di kalangan lansia. Dengan konsumsi yang teratur dan terkontrol, ciplukan bisa membantu menstabilkan kadar glukosa dalam darah, membuat tubuh lebih seimbang dan mengurangi risiko komplikasi. Namun tentu, semua kandungan hebat ini hanya bisa bekerja bila kita mengonsumsinya dengan benar. Tidak perlu berlebihan. Cukup beberapa butir matang dalam sehari sudah memberi kontribusi besar bagi tubuh. Dan karena ini tanaman liar tanpa rekayasa kimia, maka risikonya lebih kecil daripada suplemen sintetis. Jadi sahabat sehat, tak perlu ragu lagi akan kekuatan ciplukan. Kita sekarang tahu bahwa buah kecil itu bukan sekadar camilan masa kecil atau hiasan liar di pekarangan. Ia adalah paket lengkap nutrisi yang alami, mudah diakses, dan aman dikonsumsi. Kita tidak butuh iklan besar atau label mahal untuk menyadari khasiatnya. Alam sudah memberikannya secara cuma-cuma, tinggal bagaimana kita menyambutnya. Setelah mengenal kandungan luar biasa ini, pertanyaannya kini lebih mengerucut. Dari semua zat itu, mana yang paling bermanfaat untuk masalah jantung, dan bagaimana ciplukan bisa membantu menjaga organ penting ini tetap sehat dan stabil, terutama untuk sahabat sehat yang sudah berusia lanjut? Sahabat sehat, dari semua kandungan hebat yang ada di dalam ciplukan, satu yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan jantung. Di usia 60 tahun ke atas, jantung kita butuh perhatian lebih. Tidak cukup hanya dengan istirahat cukup dan makanan rendah lemak, tapi juga perlu asupan yang bisa secara alami menjaga tekanan darah stabil, memperbaiki aliran darah, dan mengurangi penumpukan lemak di pembuluh. Disinilah peran ciplukan menjadi sangat berarti. Mari kita lihat dulu secara sederhana bagaimana jantung bekerja. Organ ini memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti, siang dan malam. Tapi seiring usia, pembuluh darah bisa menjadi kaku, aliran menjadi lambat, tekanan darah cenderung naik, dan risiko serangan jantung makin tinggi. Apalagi jika ada riwayat kolesterol tinggi atau diabetes. Maka dari itu, menjaga jantung tetap sehat bukan sekadar pilihan, tapi keharusan. Ciplukan hadir sebagai salah satu tanaman yang bisa membantu menjaga ritme jantung tetap stabil.
Kandungan witanolide dan flavonoid di dalam buah ini bekerja sebagai pelindung pembuluh darah. Mereka membantu mengurangi peradangan di dinding arteri dan mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah. Ini sangat penting karena pembuluh yang lentur membuat aliran darah tetap lancar dan tekanan darah tidak melonjak. Tak hanya itu, ciplukan juga mengandung senyawa yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Dengan kadar LDL yang lebih rendah, risiko terbentuknya plak di arteri pun ikut menurun. Plak inilah yang sering menjadi penyebab serangan jantung mendadak. Maka dengan ciplukan, kita seperti memberi perisai tambahan bagi jantung agar tetap berdetak tenang. Salah satu yang sering dialami lansia adalah tekanan darah naik tiba-tiba, kadang tanpa sebab jelas. Nah, konsumsi rutin buah ciplukan yang matang bisa membantu menstabilkan tekanan darah. Efek ini terjadi karena buah ini bersifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan garam dan cairan lewat urin, tanpa mengganggu keseimbangan elektrolit. Dengan cara ini, tekanan darah bisa turun secara alami, tanpa rasa lemas atau pusing seperti saat minum obat keras. Bahkan dalam pengamatan lokal di beberapa daerah Indonesia, lansia yang rutin mengonsumsi ciplukan matang melaporkan peningkatan stamina dan rasa ringan di dada. Meski bukan pengganti obat dokter, tapi buah ini bisa menjadi pendamping alami yang bekerja lembut tanpa membuat tubuh kaget. Itulah kekuatan tanaman herbal, tidak memaksa, tapi menyelaraskan. Perlu juga diketahui, sahabat sehat, bahwa jantung kita sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi. Saat gelisah, marah, atau cemas, detak jantung bisa tidak stabil. Menariknya, ciplukan juga punya efek menenangkan. Bukan menidurkan seperti obat tidur, tapi membantu tubuh dan pikiran lebih tenang. Hal ini mendukung kestabilan detak jantung dan mengurangi risiko gangguan irama jantung atau aritmia. Dan semua manfaat ini bukan hanya dari bagian buahnya saja. Dalam pengobatan tradisional, bagian lain dari tanaman ciplukan seperti daun dan akar juga pernah digunakan sebagai ramuan untuk memperkuat fungsi jantung dan peredaran darah. Tapi tentu, yang paling aman untuk dikonsumsi lansia adalah buahnya yang matang, karena sudah netral dan tidak mengandung senyawa yang bisa mengiritasi lambung atau hati. Maka tidak heran, banyak orang tua yang dulunya menganggap ciplukan hanya tanaman liar, kini mulai menyadari bahwa tumbuhan ini bisa jadi salah satu penjaga kesehatan jantung yang paling alami. Tidak perlu mahal, tidak perlu repot, dan yang paling penting, tidak bikin tubuh kaget, seperti beberapa obat kimia. Setelah memahami bagaimana ciplukan bisa menjadi sahabat jantung, kita juga perlu tahu bahwa kesehatan jantung tidak berdiri sendiri. Ia sangat berkaitan dengan gula darah, karena keduanya seperti dua sisi dari koin yang sama. Jika gula darah tidak stabil, jantung ikut terkena dampaknya. Dan uniknya, ciplukan juga menyimpan manfaat besar dalam hal ini. Maka mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dan pelajari bagaimana ciplukan bisa mengontrol kadar gula darah dengan alami, tanpa tekanan, dan tetap aman untuk tubuh lansia. Setelah kita tahu betapa ciplukan bisa jadi penjaga alami bagi jantung, sekarang mari kita telusuri manfaat lainnya yang tak kalah penting, yakni kemampuannya dalam mengontrol kadar gula darah. Topik ini sangat krusial, apalagi bagi kita yang sudah berusia lanjut. Sebab, makin bertambah usia, makin sulit tubuh kita menjaga kestabilan gula darah. Dan bila tidak dijaga, kadar gula yang tinggi bisa memicu berbagai masalah serius, mulai dari penurunan penglihatan, gangguan saraf, hingga komplikasi pada jantung, ginjal, dan kaki. Nah, yang menarik dari ciplukan adalah bagaimana buah kecil ini mampu ikut ambil peran dalam menjaga kadar gula darah tetap seimbang secara alami. Bukan lewat mekanisme yang memaksa tubuh, tapi melalui proses lembut yang mendukung kerja pankreas, hati, dan sistem metabolisme tubuh. Di dalam ciplukan terkandung senyawa aktif seperti witanolide dan flavonoid, yang terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Apa artinya? Jadi, insulin adalah hormon yang membantu mengantar gula dari darah ke dalam sel untuk dijadikan energi. Tapi pada banyak lansia, tubuh mulai kebal terhadap insulin, sehingga gula menumpuk di darah. Nah, senyawa dari ciplukan membantu mengembalikan kepekaan tubuh terhadap insulin itu. Artinya,
kadar gula darah bisa turun tanpa harus minum obat keras. Ada juga efek penurunan kadar glukosa langsung, yang terjadi karena ciplukan memperlambat penyerapan gula dari makanan di usus. Jadi, misal kita makan nasi atau buah manis, kadar gulanya tidak langsung melonjak karena ciplukan membantu menahan laju penyerapan. Ini penting, karena lonjakan gula yang tiba-tiba seringkali jadi pemicu rasa pusing, lemas, dan cepat capek pada lansia. Dalam beberapa pengamatan lokal dan studi sederhana, lansia yang rutin mengonsumsi buah ciplukan matang, sekitar 3-5 butir sehari, menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa secara bertahap. Tidak langsung drastis, tapi stabil. Dan yang paling penting, tidak menyebabkan efek samping seperti gemetar, jantung berdebar, atau mual, yang kadang dirasakan saat konsumsi obat penurun gula dosis tinggi. Tapi tentu, sahabat sehat, bukan berarti kita bisa makan ciplukan sembarangan. Konsumsi harus dalam batas wajar. Buah yang dikonsumsi sebaiknya yang sudah matang sempurna, berwarna kuning keemasan, dan terasa manis. Jangan konsumsi yang masih hijau atau belum sempurna, karena bisa mengandung senyawa yang justru memicu iritasi lambung. Dan bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes dari dokter, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menggabungkannya dengan konsumsi ciplukan secara rutin. Perlu juga dicatat bahwa selain membantu menurunkan gula darah, ciplukan juga bekerja menjaga kestabilan fungsi hati dan ginjal, yang sering jadi sasaran empuk jika kadar gula tinggi dibiarkan terlalu lama. Artinya, ciplukan tidak hanya membantu di permukaan, tapi juga memperkuat pondasi kesehatan tubuh dari dalam. Bahkan, efek ringan dari ciplukan ini juga bisa membantu mengurangi rasa kesemutan di kaki dan tangan, yang biasanya muncul akibat gangguan saraf dari kadar gula yang terlalu tinggi. Lansia yang tadinya sering merasa geli, panas, atau baal di telapak kaki, melaporkan berkurangnya gejala setelah rutin mengonsumsi ciplukan selama beberapa minggu. Tentu saja, kita tidak bicara soal mukjizat atau penyembuhan instan, tapi lebih kepada dukungan alami, yang kalau dikombinasikan dengan pola makan sehat, olahraga ringan, dan istirahat cukup, bisa menjadi senjata ampuh untuk mengelola gula darah secara jangka panjang. Bukankah itu lebih baik daripada terus bergantung pada obat seumur hidup? Dan yang paling menarik, sahabat sehat, adalah bahwa semua manfaat ini datang dari tanaman yang tumbuh di depan rumah, tanpa biaya, tanpa bahan kimia, dan tanpa efek samping berat. Ciplukan hadir sebagai pengingat bahwa alam selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, asal kita mau membuka mata dan hati untuk melihatnya. Kini kita sudah memahami bagaimana ciplukan membantu menjaga jantung dan menstabilkan gula darah. Tapi tubuh kita bukan cuma jantung dan darah saja. Ada bagian lain yang tak kalah penting, terutama di usia lansia, penglihatan dan kulit. Kesehatan mata yang menurun dan kulit yang mengering adalah dua masalah yang sering dianggap wajar, padahal bisa kita rawat sejak dini. Dan, seperti yang mungkin sudah bisa Anda tebak, ciplukan juga punya peran penting di situ. Di usia kita yang kini tak lagi muda, dua hal yang seringkali pelan-pelan mulai terasa menurun adalah penglihatan dan kondisi kulit. Mata mulai cepat lelah saat membaca, melihat jauh terasa kabur, dan saat malam tiba, cahaya lampu terasa menyilaukan. Sementara di sisi lain, kulit mulai kehilangan kelembapannya, muncul garis halus, terasa kering, dan kadang mengelupas. Semua ini sering dianggap sebagai bagian normal dari penuaan, padahal banyak dari gejala ini bisa diredam atau diperlambat bila kita tahu cara merawatnya secara alami. Disinilah ciplukan kembali menunjukkan manfaat tersembunyinya. Bukan hanya untuk jantung dan gula darah seperti yang telah kita bahas, tapi juga dalam menjaga kesehatan mata dan memperbaiki kondisi kulit. Dan menariknya, semua ini datang dari kandungan-kandungan alami dalam buah kecil itu yang bekerja secara menyeluruh di dalam tubuh. Mari kita mulai dari mata. Di dalam buah ciplukan terdapat vitamin A dan karotenoid, yaitu senyawa yang dikenal sangat baik dalam menjaga kesehatan retina dan lapisan mata bagian dalam. Vitamin A berperan penting dalam menjaga ketajaman penglihatan, terutama saat cahaya redup. Itulah sebabnya banyak orang lanjut usia yang mengalami kesulitan melihat di malam hari atau sering mengalami kabur tiba-tiba karena kurangnya asupan vitamin A secara rutin. Ciplukan yang dikonsumsi dalam kondisi matang dapat menjadi sumber alami vitamin A yang ringan,
Tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk memberi dukungan harian bagi fungsi mata. Ini penting karena kadang vitamin A dosis tinggi dari suplemen justru bisa menyebabkan efek samping bila tidak diawasi dengan ketat. Dengan ciplukan, tubuh mendapatkan bentuk vitamin A yang lembut dan mudah diserap, tanpa membebani organ hati. Selain vitamin A, kandungan lutein dan zeaxanthin yang terdapat dalam beberapa varietas ciplukan juga membantu melindungi mata dari paparan cahaya biru berlebihan, yang kini makin banyak datang dari layar TV, ponsel, atau lampu LED. Paparan cahaya ini sering menyebabkan kelelahan mata pada lansia, bahkan bisa mempercepat penurunan fungsi makula, bagian mata yang mengatur penglihatan tajam dan fokus. Lanjut ke kulit. Sahabat sehat. Di masa muda, kulit kita bisa cepat pulih dari iritasi, kering, atau luka ringan. Tapi seiring bertambahnya usia, regenerasi kulit melambat. Nah, ciplukan hadir membawa vitamin C dalam kadar alami, yang mendukung pembentukan kolagen, zat penting yang menjaga elastisitas kulit, mencegah keriput, dan mempertahankan kelembapan alami. Bahkan lebih dari itu, antioksidan dalam ciplukan bekerja seperti perisai pelindung dari dalam. Ia membantu melawan efek buruk dari radikal bebas yang merusak sel kulit, terutama akibat paparan sinar matahari berlebih dan polusi. Hasilnya, kulit terlihat lebih segar, tidak mudah kusam, dan terasa lebih kenyal meskipun usia tak lagi muda. Ada pula efek ringan detoks dari ciplukan. Kandungan flavonoidnya mendukung fungsi hati dalam membersihkan darah dari racun. Darah yang bersih akan menutrisi kulit lebih baik, menjadikan warna kulit lebih merata dan cerah dari dalam, bukan hasil pemutih instan yang bisa merusak jaringan. Yang menarik, ciplukan juga punya sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi ruam, kemerahan, atau iritasi ringan di kulit. Bagi lansia yang sering mengalami kulit gatal atau bersisik, konsumsi ciplukan secara rutin bisa membantu memperbaiki kondisi dari dalam. Bahkan beberapa orang menggunakan rebusan daunnya untuk membasuh area kulit yang bermasalah. Walau tentu untuk penggunaan luar seperti ini perlu hati-hati dan tidak semua cocok. Jadi jelas, sahabat sehat, bahwa ciplukan bukan hanya menyentuh organ dalam seperti jantung dan pankreas, tapi juga membantu menjaga jendela kehidupan kita, mata, dan lapisan pelindung tubuh kita, kulit. Ia bekerja tenang dari dalam, tanpa membuat tubuh terkejut, tanpa efek keras, tapi hasilnya bisa dirasakan secara perlahan namun nyata. Setelah memahami manfaatnya untuk mata dan kulit, kita mulai melihat pola yang menarik. Ciplukan bekerja secara menyeluruh di tubuh. Ia menjaga dari luar dan dari dalam. Maka bukan hal yang berlebihan kalau banyak orang menyebut ciplukan sebagai tanaman, penyeimbang tubuh alami. Dan salah satu gangguan yang sering membuat tubuh terasa tidak nyaman adalah nyeri sendi dan peradangan, terutama di lutut, bahu, atau punggung bawah. Apakah ciplukan bisa membantu juga dalam hal itu? Salah satu keluhan yang paling sering dirasakan oleh para lansia adalah nyeri sendi. Bangun tidur lutut terasa kaku, jalan beberapa langkah sudah pegal, duduk terlalu lama langsung kesemutan, dan malam hari sering terbangun karena rasa ngilu di betis atau pergelangan. Rasa sakit seperti ini kadang datang diam-diam, tanpa sebab jelas, tapi terasa nyata dan mengganggu aktivitas harian. Biasanya, nyeri sendi ini disebabkan oleh peradangan ringan yang terus berulang di area tertentu. Bisa karena usia, bisa juga karena pola makan, atau bahkan karena tubuh kekurangan senyawa antiinflamasi alami. Nah, disinilah tanaman seperti ciplukan menunjukkan manfaatnya. Bukan hanya sebagai pelengkap nutrisi, tapi juga sebagai penenang alami bagi sendi yang meradang. Ciplukan mengandung senyawa aktif bernama withanolide, yang sejak dulu dikenal sebagai agen antiinflamasi kuat. Dalam bahasa sederhana, senyawa ini membantu menekan reaksi peradangan di tubuh. Peradangan itu ibarat api kecil yang menyala di dalam tubuh. Kalau dibiarkan, ia membakar jaringan pelan-pelan, menyebabkan nyeri, pembengkakan, bahkan pengeroposan tulang rawan di sekitar sendi. Tapi kalau dijaga dengan nutrisi tepat, api itu bisa padam sebelum sempat menyebar. Kandungan lain seperti flavonoid dan polifenol juga bekerja membantu tubuh menetralkan radikal bebas, penyebab utama kerusakan sel termasuk di area persendian. Kombinasi ini membuat ciplukan bukan hanya membantu meredakan rasa sakit,
tapi juga memperbaiki jaringan lunak yang mulai rusak karena usia atau beban berlebih. Beberapa lansia yang rutin mengonsumsi ciplukan matang melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan saat bangun pagi, lutut tidak terlalu kaku, dan tangan tidak lagi sering kesemutan. Walau hasilnya tidak langsung instan, tapi efek bertahap dari konsumsi harian ciplukan ini cukup signifikan, apalagi bila didampingi dengan kebiasaan minum air putih yang cukup dan bergerak ringan setiap hari. Bukan cuma nyeri sendi biasa, ciplukan juga punya potensi membantu mengurangi gejala rematik atau radang sendi kronis. Dalam pengobatan tradisional, daun ciplukan yang ditumbuk sering digunakan untuk kompres pada bagian tubuh yang nyeri. Tapi untuk usia lanjut, yang paling aman adalah tetap dengan konsumsi buahnya, karena lebih stabil dan tidak menimbulkan reaksi kulit. Yang membuat ciplukan menarik, sahabat sehat, adalah cara kerjanya yang lembut. Ia tidak membuat tubuh drop, tidak membuat mual seperti obat anti nyeri pada umumnya. Justru tubuh terasa lebih nyaman. Bahkan untuk Anda yang selama ini mengandalkan minyak gosok atau balsem setiap hari, ciplukan bisa menjadi pilihan dari dalam untuk menyeimbangkan kerja tubuh secara keseluruhan. Perlu juga diketahui bahwa peradangan di sendi tak selalu terlihat dari luar. Kadang sendi tidak bengkak, tapi rasa ngilu tetap datang. Ini sering diabaikan, dianggap sebagai rasa capek biasa. Padahal bila dibiarkan terus-menerus, bisa merusak struktur sendi secara perlahan. Dan kalau sudah parah, bisa sulit untuk dipulihkan. Maka menjaga sejak sekarang jauh lebih bijak. Apalagi, di dalam ciplukan juga terdapat kalsium dan fosfor alami, yang mendukung kekuatan tulang dan memperlambat proses pengapuran. Bagi lansia yang mulai mengalami osteopenia atau bahkan osteoporosis ringan, ini jadi kabar baik. Dengan asupan yang teratur, tubuh diberi kesempatan untuk memperkuat struktur tulangnya, sekaligus mengurangi potensi nyeri dari pengeroposan sendi. Bahkan efek antiinflamasi dari ciplukan tidak berhenti di sendi. Ia juga memberi efek menyeluruh bagi organ lain, seperti lambung, hati, dan kulit. Itulah mengapa banyak orang menyebut tanaman ini sebagai penyeimbang sistem tubuh. Karena ia tidak hanya menenangkan satu bagian, tapi memberi sinyal damai ke seluruh tubuh. Dalam dunia herbal, ini adalah hal yang sangat dihargai. Dengan semua manfaat ini, jelas bahwa ciplukan bukan sekadar tanaman nostalgia masa kecil atau hiasan pekarangan. Ia adalah sahabat yang mampu menyentuh sendi-sendi tubuh kita yang mulai melemah. Memberi kekuatan dari dalam tanpa membebani tubuh dengan zat kimia berat. Namun kenyamanan fisik saja belum cukup. Lansia juga sering menghadapi masalah mental dan emosional. Banyak yang sulit tidur, merasa gelisah, atau cemas berlebihan tanpa sebab jelas. Ternyata, ciplukan juga bisa membantu menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak, sesuatu yang sangat dibutuhkan di usia senja. Ketika tubuh sudah mulai merasakan nyeri sendi dan peradangan mulai mereda, ada satu hal lain yang juga perlu kita jaga, ketenangan pikiran dan kualitas tidur. Tak sedikit lansia yang mengeluh susah tidur di malam hari. Mata sudah terpejam, tapi pikiran masih aktif. Tubuh lelah, tapi hati terasa gelisah. Bahkan ada yang bangun tengah malam berkali-kali, hanya untuk duduk diam di tepi ranjang, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Kurang tidur pada usia lanjut bukan cuma membuat tubuh lemas esok paginya, tapi juga berdampak pada tekanan darah, daya tahan tubuh, bahkan kondisi emosi. Perasaan mudah tersinggung, cepat panik, atau tiba-tiba menangis, bisa jadi bersumber dari tidur yang tidak berkualitas. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu gangguan lain yang lebih serius. Menariknya, ciplukan yang selama ini kita kenal sebagai tanaman untuk kesehatan fisik, ternyata juga menyimpan potensi besar untuk menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Kandungan fitokimia di dalamnya bekerja memberi efek relaksasi pada sistem saraf. Bukan seperti obat tidur yang membuat tubuh dipaksa tertidur, tapi lebih seperti memberi sinyal ke otak bahwa semuanya baik-baik saja, dan tubuh boleh beristirahat. Salah satu senyawa dalam ciplukan yang bertanggung jawab untuk efek ini adalah witanolide, yang memiliki kemampuan untuk menurunkan aktivitas berlebihan pada sistem saraf pusat. Efeknya, tubuh merasa lebih ringan, detak jantung jadi lebih stabil, dan napas terasa lebih tenang.
Bagi lansia yang sering gelisah saat malam datang, efek ini sangat membantu agar tidur bisa datang dengan alami. Tak hanya itu, kandungan alkaloid ringan dan saponin dalam ciplukan juga ikut berperan sebagai adaptogen alami. Adaptogen adalah zat yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres, baik fisik maupun emosional. Ini artinya, tubuh tidak mudah kaget saat menghadapi tekanan, dan sistem hormon kita tetap seimbang meski pikiran sedang tidak tenang. Beberapa orang yang rutin mengonsumsi ciplukan di sore hari mengaku merasakan tidur yang lebih pulas, bangun dengan tubuh lebih segar, dan emosi yang lebih stabil sepanjang hari. Bahkan, pada lansia yang punya tekanan darah tinggi karena stres, ciplukan bisa ikut membantu menurunkan tekanan tersebut secara perlahan, berkat efek relaksasi dari senyawa alaminya. Yang luar biasa, semua efek ini terjadi tanpa membuat ketergantungan. Berbeda dengan obat tidur yang jika dikonsumsi terus-menerus bisa membuat tubuh tidak bisa tidur tanpa bantuan obat, ciplukan justru membantu tubuh mengenali kembali ritme tidur alami. Tubuh jadi belajar bagaimana caranya beristirahat dengan tenang, tanpa dipaksa. Namun tentu saja, untuk mendapatkan manfaat ini secara maksimal, perlu kebiasaan dan pola hidup yang mendukung. Mengonsumsi ciplukan tanpa memperhatikan waktu tidur yang teratur atau kondisi kamar yang nyaman tidak akan optimal. Maka, mengatur pencahayaan kamar, menghindari layar HP atau TV 1 jam sebelum tidur, serta membuat tubuh rileks dengan pijatan ringan bisa menjadi pelengkap sempurna bersama ciplukan. Ciplukan juga bisa dikonsumsi dalam bentuk teh dari buah kering. Caranya pun sederhana. Cukup jemur buah yang sudah matang, kemudian seduh dengan air panas seperti teh biasa. Rasanya ringan, ada manis alami yang tidak menusuk, dan bisa diminum sebelum tidur sebagai penenang alami. Ini bisa jadi pilihan menarik untuk sahabat sehat yang bosan dengan minuman kemasan atau teh berkafein yang justru bisa bikin terjaga. Yang terpenting, sahabat sehat, jangan lupakan bahwa pikiran tenang adalah kunci tubuh sehat. Dan tubuh yang rileks akan jauh lebih mudah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Maka menjaga tidur bukan soal kenyamanan semata, tapi soal kelangsungan fungsi tubuh dari hari ke hari. Dan ciplukan hadir sebagai jembatan yang menghubungkan ketenangan pikiran dengan kesehatan fisik secara menyeluruh. Kini, kita telah menjelajahi bagaimana ciplukan bekerja dari kepala hingga kaki, dari jantung yang berdetak, gula darah yang stabil, mata yang jernih, kulit yang segar, sendi yang ringan, hingga pikiran yang damai. Tapi semua manfaat itu tidak akan bisa dinikmati tanpa tahu cara mengolah dan mengonsumsi ciplukan dengan benar, terutama untuk sahabat sehat di usia lanjut. Setelah kita membahas begitu banyak manfaat ciplukan bagi tubuh, pikiran, dan kesehatan secara menyeluruh, sekarang tibalah bagian yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara yang aman untuk mengolah dan mengonsumsinya, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sebab, sebesar apapun manfaat dari sebuah tanaman, kalau cara konsumsinya tidak tepat, bisa jadi malah membuat tubuh kewalahan. Ciplukan yang bisa dikonsumsi adalah buahnya yang sudah matang sempurna. Ciri-cirinya mudah dikenali. Warnanya kuning keemasan, rasanya manis segar, dan kulitnya halus tanpa bercak hijau. Buah seperti inilah yang kandungan nutrisinya sudah stabil dan siap diserap tubuh. Sementara buah yang masih hijau atau belum matang sebaiknya dihindari, karena masih mengandung senyawa solanin yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada lambung atau perut bila dikonsumsi terlalu banyak. Untuk lansia, jumlah yang disarankan adalah sekitar 3-7 butir matang per hari, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Cukup dikunyah perlahan seperti camilan sore, atau bisa juga dicampur ke dalam semangkuk buah segar. Jangan dicampur dengan gula atau pemanis buatan, karena akan menghilangkan nilai alaminya. Kalau ingin variasi, buah ciplukan juga bisa dijadikan infused water, cukup direndam dalam air putih selama 2-3 jam di kulkas, lalu diminum perlahan. Bentuk lain yang bisa dicoba adalah teh ciplukan dari buah kering. Caranya sederhana, jemur buah ciplukan yang sudah matang hingga benar-benar kering, lalu seduh seperti teh biasa. Air seduhan ini bisa diminum hangat sebelum tidur untuk membantu relaksasi dan meningkatkan kualitas tidur. Rasanya ringan, ada aroma khas herbal yang menenangkan. Cocok untuk Anda yang tidak suka rasa pahit atau tajam seperti herbal lain. Selain buahnya,
Sebenarnya daun ciplukan juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Tapi untuk konsumsi lansia, bagian ini perlu kehati-hatian. Jika ingin menggunakan daun, cukup dalam bentuk rebusan luar atau kompres, bukan untuk diminum, kecuali atas pengawasan herbalis yang berpengalaman. Sebab, daun mengandung senyawa aktif yang bisa terlalu kuat untuk tubuh lansia bila dikonsumsi langsung dalam jumlah besar. Lalu, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi ciplukan? Untuk hasil yang optimal, pagi hari setelah sarapan atau sore hari menjelang waktu istirahat adalah dua waktu yang paling disarankan. Pagi hari tubuh sedang bersih dan siap menyerap nutrisi. Sementara sore hari, tubuh mulai butuh penenang agar bisa memasuki fase tidur lebih nyaman. Jangan konsumsi terlalu malam agar tubuh punya waktu mencerna dan menyerap kandungan alaminya dengan baik. Untuk sahabat sehat yang sedang mengonsumsi obat rutin dari dokter, seperti obat darah tinggi, diabetes, atau jantung, sebaiknya beri jarak antara waktu minum obat dengan konsumsi ciplukan. Misalnya, bila obat diminum pagi pukul 7, maka ciplukan bisa dikonsumsi sekitar pukul 9 atau 10. Ini bertujuan agar tidak terjadi interaksi zat yang belum diketahui secara pasti, dan tubuh punya waktu memproses keduanya secara aman. Perlu juga diingat bahwa meskipun ciplukan tergolong aman, setiap tubuh bereaksi berbeda. Maka jika setelah mengonsumsi Anda merasa tidak nyaman seperti mual ringan, diare, atau lemas, sebaiknya hentikan dulu konsumsi dan evaluasi kembali. Bisa jadi terlalu banyak, atau kondisi tubuh sedang tidak dalam situasi yang cocok untuk herbal. Ciplukan bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan seketika, tapi teman alami yang bekerja perlahan dan konsisten. Dan yang terpenting, jangan konsumsi dalam bentuk olahan pabrik yang tidak jelas. Kini mulai bermunculan produk instan bertuliskan, ekstrak ciplukan, tanpa izin edar yang jelas, tanpa informasi dosis yang akurat. Hindari produk semacam ini. Ciplukan segar dari pekarangan atau pasar tradisional jauh lebih bisa dipercaya dan jelas kandungannya. Terakhir, penting juga untuk mengenali siapa saja yang sebaiknya hati-hati saat mengonsumsi ciplukan. Bagi sahabat sehat yang memiliki gangguan ginjal kronis, gangguan lambung akut, atau alergi terhadap tanaman keluarga Solanaceae, seperti tomat, terung, atau kentang, lebih baik konsultasi terlebih dulu sebelum menjadikan ciplukan sebagai konsumsi harian. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi demi keselamatan dan kenyamanan jangka panjang. Dengan pola konsumsi yang benar, ciplukan bisa menjadi sahabat setia yang membantu tubuh tetap sehat tanpa perlu beban tambahan. Ia bekerja lembut, tidak mendominasi, tidak memaksa. Seperti sahabat sejati, hadir tanpa diminta, memberi manfaat tanpa pamrih. Dan semua ini sudah kita miliki di depan rumah sendiri, tanpa perlu mencarinya jauh-jauh. Setelah memahami cara mengolah dan mengonsumsi ciplukan secara tepat, saatnya kita menutup perjalanan ini dengan sebuah pengingat yang penuh makna, bahwa tanaman kecil ini bukan sekadar tumbuhan liar, tapi anugerah dari alam yang kadang kita abaikan begitu saja. Mari kita rangkai semua pelajaran tadi ke dalam penutup yang menyentuh dan memberi dorongan agar kita lebih bijak dalam melihat apa yang tumbuh di sekitar. Sahabat sehat, selama ini kita sering berpikir bahwa sesuatu yang bermanfaat harus datang dalam bentuk yang besar, mahal, atau jauh dari jangkauan. Kita terkadang lupa bahwa justru yang paling tulus hadir adalah yang tumbuh diam-diam di sekitar kita, tak meminta perhatian, tapi memberi manfaat dalam senyap. Seperti itulah ciplukan. Tanaman kecil yang mungkin selama ini hanya dianggap liar, bahkan sering dicabut dan dibuang, padahal menyimpan begitu banyak potensi untuk memperpanjang kualitas hidup di usia senja. Perjalanan yang baru saja kita lalui membuktikan bahwa ciplukan bukan hanya tanaman biasa. Ia adalah simbol dari penyembuhan alami, dari kebaikan yang sederhana, dari kasih sayang alam semesta terhadap tubuh kita yang mulai melemah. Mulai dari jantung yang kini bisa berdetak lebih tenang, kadar gula darah yang bisa terkontrol, mata yang tetap jernih, kulit yang segar, sendi yang ringan, tidur yang nyenyak, hingga pikiran yang lebih damai. Semua bisa dirawat, ditenangi, dan dikuatkan lewat asupan dari buah kecil ini. Dan semua itu tidak membutuhkan biaya besar. Tidak perlu pergi jauh ke rumah sakit. Tidak perlu membeli suplemen mahal atau produk instan. Ciplukan tumbuh di sela-sela kehidupan kita, menunggu untuk dilihat dan dihargai.
Di halaman belakang, di dekat pagar bambu, di pinggir jalan kampung, ia tetap ada, meski tak diundang. Mungkin selama ini ia datang sebagai bentuk perhatian, mengingatkan kita agar tidak terlalu bergantung pada hal yang instan, tapi kembali pada yang alami. Bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, kehadiran tanaman seperti ciplukan membawa pesan penting. Bahwa kesehatan bukan tentang seberapa banyak obat yang kita minum, tapi tentang seberapa bijak kita merawat tubuh sebelum ia rusak. Bahwa menjaga diri di masa tua bukan dengan mengejar kesembuhan, tapi dengan memelihara keseimbangan. Dan ciplukan hadir bukan hanya sebagai bahan makanan, tapi sebagai perantara agar kita lebih bersyukur, lebih menghargai, dan lebih dekat dengan apa yang tumbuh dari bumi. Mungkin, ada sebagian dari kita yang masih ragu, masih bertanya-tanya, benarkah tanaman kecil ini bisa memberikan semua itu? Tapi bukankah semua hal besar dalam hidup berawal dari sesuatu yang kecil? Seutas benih tumbuh jadi pohon. Sebuah senyum bisa menyembuhkan hati yang lelah. Dan mungkin, sebutir ciplukan bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih bugar, jiwa yang lebih tenang, dan hari-hari yang lebih berkualitas di usia senja. Dan bila ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari semua ini, maka itu adalah, jangan abaikan yang sederhana. Karena justru di sanalah, seringkali, kebaikan terbesar bersembunyi. Jangan buru-buru mencabut tanaman yang tidak kita kenal. Siapa tahu, seperti ciplukan, ia datang untuk membantu kita, bukan untuk mengganggu. Sahabat sehat, hidup di masa tua bukan akhir dari perjalanan. Justru ini adalah saat di mana kita bisa menikmati hidup dengan lebih perlahan, lebih dalam, dan lebih sadar. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, dan tanaman yang kita rawat, semuanya memiliki makna. Dan kini kita tahu, ciplukan termasuk di antaranya. Ia bukan hanya sahabat masa kecil, tapi juga bisa menjadi penjaga setia di usia lanjut. Jadi mulai hari ini, mari lihat kembali pekarangan rumah kita. Jangan buru-buru membersihkan semuanya hingga tak tersisa. Beri ruang bagi ciplukan untuk tumbuh, untuk hadir, untuk kembali menemani kita. Siapa tahu, dari sana akan lahir kebiasaan baru, mengonsumsi yang alami, merawat tubuh dengan bijak, dan membiarkan alam menjadi bagian dari proses penyembuhan kita. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini. Semoga cerita sederhana tentang ciplukan bisa menjadi pengingat bahwa kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan seringkali tidak jauh dari jangkauan kita. Ia hadir dalam bentuk yang sederhana, dalam rasa yang ringan, dan dalam kehadiran yang tulus. Sama seperti ciplukan yang mungkin kini sedang tumbuh diam-diam di depan rumah Anda.